Shalom. Selamat pagi. Selamat kembali kita bertemu di dalam hadirat Tuhan, di dalam gereja Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita fokuskan setiap pikiran kita, perhatian kita hanya kepada Tuhan. Kita mau benar-benar memberikan semuanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
semua berjalan seturut dengan kehendak Tuhan saja, di dalam pimpinan kuasa-Mu Tuhan. Dan hadirat-Mu tetap nyata di dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan semua dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan yang memegang kendali dan menguasai seluruh kehidupan kami. Bagi jemaat-jemaat yang lain yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini, Tuhan, tibakan dengan tidak perlu apa, dengan sehat, dengan kuat di tempat ini untuk bersama-sama kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Akan sebentar akan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang memegang kita semua, Tuhan yang berbicara, Tuhan yang menguasai semua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala roh-roh jahat udara yang coba mengganggu ibadah kami, mengganggu konsentrasi kami, untuk kami menaikkan setiap pujian beriman kami pada Tuhan. Kami bersatu hati dan tolong hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Masih kuat berdiri? Beri salam kanan dan kiri. Masih segar-segar semuanya. Melayani Tuhan, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan apapun tantangan, masalah-masalah di depan kita.
untuk mendengar berita firman Allah. Karenanya kami mohon pengurapan kuasa dari Roh Kudus menyertai kami, menguasai hati dan pikiran kami. Karenanya kami tetap tunduk di bawah otoritas kuasa Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk menerjemahkan maksud dan rencana-Mu atas hidup kami, sehingga sesuai dengan tujuan dan kehendak Tuhan. Kami mintakan kepada Tuhan segala hikmat, segala marifat yang datang dari sorga, segala pengertian untuk dapat mengerti dan memahami. Biarlah kuasa Tuhan menyertai kami semua. Kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Dipersilahkan duduk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Salam. Salam. Baik, puji Tuhan. Matius pasal yang ke-9. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Kita sampai kepada pembahasan tentang Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Kita baca bergantian ayat ini. Bapak Ibu yang telah menemukan ayat ini, mari kita baca dengan suara yang keras dengan cara bergantian. Demikian, setelah Yesus pergi dari situ, Ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang dosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan hal ini, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Puji Tuhan. Dalam kita bersosialisasi dengan lingkungan, acap kali kita memilah-milah. Betul memang apa kata pemazmur pasal pertama, mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan, berbahagialah orang yang tidak duduk, berbahagialah orang yang begini, yang begitu, yang melakukan firman Tuhan. Tetapi berdasarkan pemahaman ini pula, kadang-kadang kita menjaga jarak dengan komunitas-komunitas yang kita pandang sebagai orang yang mungkin menurut pandangan kita kurang baik. Ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang mungkin kita ambil. Karena mungkin kita takut kita dianggap sebagai orang jahat ketika kita bergaul dengan orang jahat. Takut kita diperlakukan secara tidak baik oleh orang-orang lain. Atau bahkan mungkin lebih ekstrim lagi,
kita merasa tidak pantas, orang lain itu tidak layak untuk bergaul dengan kita, dan seterusnya. Atau mungkin ada banyak hal-hal, alasan-alasan yang menyimpulkan bahwa sulit bagi kita untuk bergaul dengan orang-orang yang berdosa dan seterusnya. Nah, Alkitab mengajar kita sebenarnya tentang masalah-masalah ini, khususnya di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-13 ini. Menurut saya adalah sesuatu yang ekstrim muncul dari ayat 9 sampai ayat 13 ini. Karena Yesus memanggil orang berdosa. Sebuah tindakan yang tidak populer. Sebuah tindakan yang kurang dipandang layak. Bukankah masih ada banyak orang-orang yang berkelakuan baik? Bukankah di dalam lingkaran Yesus terlalu banyak orang-orang yang terpandang? Tetapi kenapa Yesus panggil seorang bernama Matius? Di dalam ayat-ayat minggu lalu yang kita pelajari, ahli Taurat, orang-orang ahli Alkitab berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi." Tetapi Yesus berkata, "Burung mempunyai sarang, serigala mempunyai liang, tetapi anak manusia," dia menyebut dirinya sendiri sebagai anak manusia, "tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya." Menurut pandangan orang banyak, Matius itu adalah seorang yang berdosa. Tetapi ahli Taurat itu adalah orang yang terpandang. Benar apa kata Alkitab, Tuhan itu melihat hati. Secara sekilas memang ahli-ahli Taurat, mereka adalah orang-orang yang terdidik, adalah orang-orang yang terpandang, tetapi dipandang sebelah mata oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak melihat apa yang dilihat oleh mata manusia, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, Matius ini di dalam ayat 9, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Biasanya tukang pajak pada waktu itu ada di pinggir jalan. Kalau istilah sekarang itu jemput bola. Kemarin saya ke Serang dan ada beberapa keluhan itu dinyatakan. Provinsi Banten itu masih minim untuk vaksinasinya. Itu di provinsi katanya. Sementara di kota dan kabupaten itu cepat sekali. Lalu teman saya ini menyalahkan beberapa orang gitu. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu, dan seterusnya. Nah, melihat situasi yang terjadi, melihat kenyataan yang terjadi ini, kita bisa saja menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, dan seterusnya. Ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan sekarang tidak hanya di tempat-tempat yang khusus gitu. Vaksinasi kan sekarang di tempat-tempat yang pokoknya di mana saja diadakan jemput bola lah gitu. Di sana, di sini.
tidak harus di rumah sakit, tidak harus di tempat-tempat pemerintahan, tetapi sekarang di mana-mana sudah diadakan jemput bola. Pemerintah tidak mau menunggu lagi jemput bola, sehingga ada orang yang tidak mau dipaksa. Ayo, silakan. Nah, Matius ini bukan seperti pemungut cukai yang duduk di pinggir jalan, tidak. Yang menunggu orang datang, tidak. Tetapi Matius ini adalah duduk di rumah cukai. Artinya dia seorang yang terpandang. Dia adalah seorang yang punya kedudukan. Dia seorang yang punya legalitas gitu. Matius memang mengambil pajak dari setiap barang yang keluar masuk. Maka Matius duduk di dalam kantor gitu untuk menguasai tempat di mana itu adalah daerah-daerah sentral. Karena memang di situ adalah tempat-tempat perdagangan, perbatasan atau perdagangan, di mana termasuk di dalamnya Matius ini bekerja dan menetapkan sebuah pajak. Biasanya orang yang bekerja seperti ini, misalkan pajaknya ada hitungannya, dia bisa melebihkan begitu. Sehingga benar-benar orang benci kepada Matius. Termasuk orang-orang Yahudi. Mereka benci sekali kepada Matius dan bahkan disebut Matius sebagai orang yang berdosa. Matius itu adalah seorang Yahudi. Seharusnya pajak-pajak itu adalah masuk ke bangsa Yahudi. Tetapi justru sebaliknya, dia seorang pengkhianat. Tapi pajak itu diberikan kepada bangsa Romawi. Ada sebuah kebencian yang mendarah daging di pihak-pihak orang Yahudi. Sehingga Matius ini betul legalitasnya adalah orang berdosa yang bisa mengambil pajak jumlahnya berlipat-lipat. Dia seorang pengkhianat sehingga dibenci oleh kalangan masyarakat Yahudi pada umumnya. Inilah posisi daripada Matius ketika dipanggil oleh Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin orang-orang Yahudi tidak marah? Bagaimana mungkin pengikut-pengikut Yesus melihat itu? Orang yang berdosa, seorang pengkhianat seperti ini dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pengikutnya. Dalam banyak alasan, apalagi di dalam ayat yang terakhir itu, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tapi saya melihat ada sesuatu yang istimewa yang dilihat oleh Tuhan dalam pribadi Matius ini. Seperti panggilan kepada murid-murid yang lain. Matius ini bukan orang yang santai. Bukan orang yang hanya menengadahkan tangan untuk menerima sesuatu, tidak. Tetapi Alkitab berkata dalam ayat yang ke-9, Matius itu duduk di rumah cukai. Artinya Matius itu seorang yang sedang beraktivitas, sedang melakukan kegiatan. Karena memang dia pekerjaannya sebagai pemungut cukai, maka dia lakukan tugas itu.
Dalam panggilan-panggilan murid Yesus yang lain pun demikian. Simon, Andreas, didapati oleh Tuhan mereka sedang menjala ikan, sedang merapikan jalannya. Sama kepada Matius, Yesus melihat ada sesuatu yang berbeda. Kalau saya membaca dan memahami pernyataan ini, ada banyak mungkin orang punya jabatan tinggi, ada banyak orang pintar, ada banyak orang pandai, tetapi sedikit orang yang mempraktekkan atau duduk sedang beraktivitas melakukan sesuatu. Bapak Ibu Saudara, saya ingin sampaikan begini, Matius yang berdosa dipanggil oleh Tuhan. Jangan kita balik pernyataan ini. Kalau saya ingin menjadi pengikut Kristus, berarti saya harus berdosa dulu ya. Tidak demikian. Tidak harus berbuat dosa baru Tuhan panggil kita, tidak. Tetapi memang karena sebuah kondisi, karena sebuah keadaan memaksa Matius untuk tinggal dan hidup di dalam dunianya. Saya melihat Matius pasal 9 ini, ayat 9 sampai ayat 13. Ini merupakan sebuah panggilan kudus untuk orang-orang yang berdosa. Sebagaimana Tuhan memanggil rekan-rekan yang lain untuk mengikutnya pada waktu mereka sedang melakukan aktivitas. Ingat, Tuhan Yesus yang mendatangi Matius, bukan Matius yang mendatangi Tuhan Yesus. Ini adalah memiliki makna yang sungguh besar. Agama itu adalah bagaimana manusia mencari Tuhan supaya dapat selamat. Tetapi Alkitab menekankan sebesar sehebat apapun tenaga manusia untuk mencari Tuhan, pasti akan berhenti kepada sebuah kegagalan dan kekecewaan. Tetapi kalau Tuhan yang mencari manusia, termasuk seperti Matius, orang-orang berdosa ini adalah merupakan panggilan yang kudus. Untuk apa? Memiliki sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Yesus yang datang langsung kepada orang-orang berdosa. Saya masih mendengar beberapa anak-anak Tuhan selalu memberikan alasan kepada saya begini, Pak, saya ini masih berdosa, saya tidak mau datang beribadah dulu dah. Kadang-kadang saya iseng, saya tanya, terus kapan Bapak gak berdosa? Artinya selama itu Bapak tidak akan pernah beribadah, pergi ke gereja, kan? Usaha kita untuk mencari Tuhan adalah sia-sia, karena merupakan kasih karunia pemberian dari Allah itu sendiri. Yesus datang memanggil orang-orang yang berdosa untuk menjadi pengikut dan murid-muridnya.
Untuk panggilan ini di dalam ayat yang ke-9, Matius begitu sigap. Dia tidak perlu banyak pertimbangan. Dia tidak mencari penasehat untuk mempertimbangkan apa yang harus diambil ketika Yesus berkata, "Mari ikut aku." Dalam banyak hal Bapak Ibu Saudara, apalagi dalam kitab Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, banyak pertimbangan itu akan dapat menolong kita. Banyak pertimbangan itu sesuatu yang bijak. Tetapi beda ketika Tuhan Yesus memanggil. Matius tahu kredibilitas Tuhan Yesus. Matius mengerti betul siapa itu Tuhan Yesus. Karenanya tidak perlu banyak waktu baginya untuk menunda mengikut Tuhan itu. Dia langsung mengambil tindakan, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kata maka di sini mengindikasikan ada satu tindakan yang dilakukan segera dan cepat. Karena dia tahu kualitas Tuhan Yesus, dia mengerti siapa yang memanggilnya, yang mengampuni dosa, yang mengajaknya untuk hidup dan tinggal di dalam kebenaran dan keselamatan. Untuk perkara itu Matius cepat tanggap, dia respon langsung mengikuti perintah daripada Tuhan Yesus untuk mengikutinya. Bapak Ibu Saudara, panggilan ibadah untuk mengiring dan mengikut Tuhan, saya kira setiap hari diperdengarkan kepada kita. Setiap waktu Tuhan berbicara kepada kita. Tinggal bagaimana kita mengambil kesempatan itu. Tinggal bagaimana kita meresponnya. Kadang-kadang terlalu banyak pertimbangan untuk hal-hal yang benar. Mungkin seperti tadi saya katakan, karena rasa takut. Karena takut dicap negatif dan seterusnya. Hari ini kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti media sosial, itu ada orang yang suka mengurusi orang-orang yang terganggu jiwanya di jalanan. Ada yang pernah melihat sinau urip? Ada orang gila dikejar, dimandikan, kalau rambutnya panjang dipotong, diganti bajunya, kasih perlengkapan-perlengkapan, kasih makan, dibawa ke rumah sakit. Jika tahu rumahnya akan diantar ke rumahnya dan seterusnya, berapapun jaraknya, berapapun ongkos yang harus dikeluarkan. Dan orang begitu simpatik melihat hal itu. Saya tidak melihat komen-komen yang muncul adanya negatif, tidak pernah. Tetapi justru komennya itu selalu positif gitu. Hari ini Bapak Ibu Saudara, orang mau turun ke bawah gitu, berbuat sesuatu, siapapun dia, tidak pandang apa agamanya, jenis kelaminnya, bagaimana kondisi dan situasinya, dia tidak melihat. Yang dia tahu adalah dia ingin menyelamatkan seseorang itu. Dia ingin mengangkat seseorang yang berada di dalam kesulitan hidup itu. Nah, saya melihat Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berkata begini. Seperti pernyataan Injil Matius, yang menajiskan itu adalah bukan apa yang masuk ke dalam tubuh, tetapi apa yang keluar.
Jangan kita memiliki presiden yang buruk, Bapak Ibu Saudara, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab sama ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan orang berdosa, bukan berarti Tuhan Yesus adalah orang berdosa. Kalau kita berenang di laut, bukan berarti Bapak Ibu Saudara secara otomatis tubuh kita semua menjadi asin. Tidak. Maksud saya adalah begini, orang-orang berdosa itu menjadi sesuatu yang istimewa di hadapan Tuhan, bukan karena dosanya itu, tetapi Tuhan memiliki belas kasih yang besar kepada mereka, sehingga orang-orang seperti Matius ini mereka dipanggil untuk mengikutinya. Lalu kalau kita meneruskan ayat yang ke-10, karena begitu sukacita atas panggilannya itu dari Tuhan Yesus, Matius mengajak semua orang-orang yang ada di sekitarnya mengadakan pesta di dalam rumahnya. Ada satu sukacita yang besar ketika Tuhan hadir memanggil hidupnya. Memang secara materi Matius mengalami kerugian, mengalami kehilangan dalam banyak hal. Kedudukan, harta benda memang habis. Tetapi baginya ketika Yesus berkata, "Mari ikutlah aku," itu merupakan sebuah panggilan yang istimewa. Sebuah harga yang tidak ternilai di hadapan Tuhan. Kita masih mendengar ya, anak-anak Tuhan yang luar biasa hanya karena pasangan hidup meninggalkan Tuhan. Hanya karena pasangan hidup lalu mengorbankan sesuatu yang istimewa dari Tuhan itu. Tetapi tidak demikian bagi Matius. Meskipun dia harus banyak mengalami kehilangan dalam segala hal, tetapi untuk panggilan istimewa itu dia hargai, dia hormati, dia pegang teguh hal itu. Walau kemudian kita dapati dalam ayat 11 ada kontroversi dari pihak-pihak orang Yahudi ketika melihat peristiwa itu. Mereka katakan kepada murid-murid Tuhan, gurumu kok bersama-sama dengan orang berdosa, bersama pemungut cukai dan orang berdosa. Ini tadi yang saya katakan, duduk di tempat orang berdosa tidak menjadikan kita berdosa. Hanya image yang kemudian membawa kita berpengaruh. Karena nanti kalau kita melihat dari ayat 12 dan ayat yang ke-13, kehadiran Yesus di rumah daripada Matius itu bukan berdasarkan motivasi yang lain, tetapi motivasinya adalah belas kasihan untuk mengangkat orang berdosa ke tempat selayaknya dia ada. Kalau Tuhan Yesus duduk bersama dengan pemungut cukai, tidak otomatis Yesus itu disebut sebagai pemungut cukai. Kalau Yesus duduk di kumpulan orang berdosa, tidak otomatis Yesus itu disebut sebagai orang berdosa. Tidaklah demikian.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang menjauhkan kita dari komunitas-komunitas yang tidak terpandang menurut pandangan umum hanya sebenarnya menjauhkan kita dari belas kasih Tuhan untuk kita terapkan kepada mereka yang terhilang. Saat kita menjaga jarak, saat kita menjaga diri kita terhadap orang-orang yang terhilang, sebenarnya kita sedang kehilangan sukacita yang terbesar di dalam hidup kita ini. Kenapa sih Alkitab bilang begini? Terlebih berkat memberi daripada menerima. Upahnya besar memberi daripada menerima. Orang yang diterima itu paling hanya mengucapkan terima kasih. Tetapi kalau memberi itu ada sesuatu yang meskipun secara fisik ada yang hilang dari tubuh kita, dari apa yang kita peroleh, tetapi ada sukacita yang besar. Dan inilah yang dikerjakan oleh banyak orang hari-hari ini. Dan mungkin hanya sedikit orang yang bisa mengalami kebahagiaan atas memberi itu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya ingin membawa begini. Mari kita memiliki cara pandang seperti Tuhan. Ketika Tuhan melihat orang berdosa, melihat orang sakit, melihat orang sedang ada di dalam kesusahan, belas kasih itu lebih penting daripada persembahan di dalam ayat yang ke-13. Bukan berarti kita tidak boleh membawa persembahan, bukan itu nilainya. Tetapi jangan sampai rutinitas religius keagamaan kita itu hanya sebatas aturan-aturan yang terpampang. Itu sebabnya yang dikehendaki oleh Tuhan adalah belas kasih. Bukan kita hanya berkata kasihan ya, tetapi bagaimana kita mengulurkan tangan bagi mereka yang sedang membutuhkan kita. Walaupun kemudian Bapak Ibu Saudara, hari ini ada terlalu banyak orang yang terintimidasi. Postingan-postingan di Facebook, saya melihat anak-anak Tuhan itu bilang amin. Sebab begini, ada orang sakit ya. Di posting ada orang sakit parah nih. Lalu intimidasinya begini, kalau kamu tidak bilang amin dan mendoakan, kamu akan kena penyakit yang sama. Sehingga saya baca nama anak-anak Tuhan itu banyak di situ. Bilang amin, amin, amin. Saya bilang aminnya ini karena takut kena penyakit itu, karena apa memang dia mendoakan gitu. Kita diintimidasi oleh hal-hal yang demikian, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya saya ingin sampaikan begini, belas kasih itu tidak hanya sekedar di dalam pernyataan kata-kata, tetapi harus sampai kepada sebuah tindakan. Itu sebabnya di hadapan Tuhan kegiatan-kegiatan keagamaan, kalau tidak sampai menyentuh kepada seperti hati Tuhan yang bermurah hati, yang kita pelajari seperti dalam Matius 5, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang lapar dan haus dan seterusnya, orang yang murah hati. Maka kekristenan itu hanya sekedar menjadi label bagi kita, hanya sekedar salib yang terpampang di leher kita. Kalau esensi kekristenan hanya sekedar aturan-aturan baku, maka sesuatu kemalangan bagi kita. Yesus
Yesus menegur orang-orang Farisi yang berkata, untuk apa engkau duduk dalam kumpulan orang berdosa, pemungut cukai? Padahal maksudnya tidak hanya sekedar duduk, tetapi ada nilai yang akan mengangkat orang-orang yang berdosa itu. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan dalam kesimpulan Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13 ini. Tuhanlah yang berinisiatif untuk memanggil orang-orang berdosa untuk menjadi pengikutnya, sama seperti kita-kita. Tapi yang kedua, belas kasih itu menjadi lebih penting, harus menjadi pertimbangan utama kita daripada sekedar aturan-aturan baku keagamaan. Belas kasih itu menjadi penting bagian utama. Karenanya Bapak Ibu Saudara, kehadiran Tuhan Yesus kepada pemungut cukai sebenarnya mewakili keberadaan kita. Tuhan yang datang langsung kepada pribadi kita untuk masuk di dalam diri kita sehingga kita dapat berinteraksi dengan baik bersama dengan Dia, dan Dia ingin membawa kita kepada satu tempat yang mulia. Karenanya Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13 tentang Matius memanggil pemungut cukai ini untuk menjadi pengikutnya harus menjadi landasan utama kita di dalam berpijak. Yesus yang datang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Yesus. Sikap yang kedua yang harus muncul, sukacita terhadap panggilan itu. Meskipun kemudian ada kontroversi, tetapi Tuhan mengunci dengan jawaban yang mulia. Tuhan hadir untuk menyelesaikan segala sesuatu. Kemurahan hati itu menjadi hal yang lebih utama, harus menjadi perhatian kita ketimbang aturan-aturan agamawi. Orang yang hanya sekedar agamawi itu sama seperti orang Farisi yang tahu persis aturan-aturan tetapi tidak dapat melakukannya. Tapi mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang hari ini selalu siap, selalu mengerti, punya belas kasih, bermurah hati, sama seperti Tuhan ketika memandang sekelilingnya, melihat orang-orang berdosa seperti Matius dan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian pagi hari ini untuk semakin mengerti prinsip dan nilai kebenaran bahwa Yesus datang hadir bagi kita untuk menyelamatkan kita. Saya mengundang pelayan musik untuk maju ke depan. Mari kita mempersiapkan diri Bapak Ibu Saudara untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Kita menyanyi satu pujian, salibnya teramat mulia. Saya mengundang sidang jemaat Tuhan, mari bersama kita berdiri. Haleluya. Salibnya
Tuhan memanggil Matius yang dianggap sebagai orang-orang berdosa. Demikian Tuhan memanggil kita untuk menjadi umat-umat-Nya, agar setiap hari kita mengikuti teladan petunjuk arahan dari firman-Nya. Tuhan hadir di dalam kemuliaan-Nya. Dia tangkap kita sekalian menjadi milik kepunyaan-Nya. Dan biarlah keberadaan kita selalu mencerminkan kasih Kristus di dalam memandang, di dalam melihat, di dalam menilai segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Biarlah belas kasih Tuhan juga ada tinggal di dalam hidup kita. Salibnya, salibnya, selamanya kami datang padamu pagi hari ini Tuhan. Kami akan melakukan perjamuan kudus, makan dan minum tubuh dan darah Tuhan yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Engkau yang telah mati di atas kayu salib, yang menyelesaikan segala pelanggaran dan kesalahan kami. Saat kami berdosa, Engkau panggil kami menjadi umat-umat kepunyaan-Mu. Engkau bawa kami ke dalam terang firman Allah, sehingga kami memiliki jaminan kehidupan kekal di dalam Engkau. Biarlah kami terus mengenang pengorbanan-Mu di atas kayu salib sebagai tanda kasih yang besar kepada kami yang percaya kepadamu. Ampuni kekurangan dan kelemahan kami. Kiranya berkat perjamuan ini mengalir dalam hidup kami, untuk semakin membuat kami teguh, kuat menghadapi segala sesuatu, juga menambahkan keyakinan dan iman kami kepada Engkau tentang keberadaan kami di hadapan-Mu. Pakailah pelayan-pelayan perjamuan yang telah mempersiapkan diri untuk menghantar berkat ini kepada umat-umat-Mu, dan setiap tangan yang mengambil bubuih berkat di atasnya. Kami lakukan perjamuan kudus pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salibnya teramat mulia.
tangan kanan. Roti yang kita pegang adalah melambangkan tubuh Tuhan. Tubuh yang terpecah-pecah oleh karena penderitaan dan aniaya, bahkan sampai di atas kayu salib. Semua adalah menunjukkan kemurahan hatinya, kasihnya, belas kasihnya kepada setiap kita yang berdosa. Dia rindu kita semua mengalami kehidupan yang kekal, memiliki jaminan keselamatan yang abadi di dalam Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kananmu. Air anggur yang melambangkan darah Tuhan, darah anak domba yang tidak bercacat celah itu harus dikorbankan, harus tertumpah di atas Kalvari. Semua karena kasih dan cintanya kepada kita. Dia yang menguduskan, Dia yang menyucikan, Dia yang melayakkan kita sehingga kita dapat bergaul karib dengan Tuhan kita. Sebab setiap kali demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan. Syukur bagimu Bapa.
Kiranya berkat dari perjamuan ini mengalir terus atas hidup kami, terus mengingatkan kami akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang memulihkan, yang mengubahkan, yang memperbaharui setiap hidup kami dari hari ke hari. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Kami yang sedang mengalami masalah, Tuhan memberi kekuatan kepada kami untuk menanggungnya. Segala sesuatu akan menjadi baik di dalam tangan Tuhan. Karenanya biarlah semuanya terjadi hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Diberkatilah setiap kami pagi hari ini. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih Bapak. Kita telah menggunakan firman Tuhan. Kita telah belajar firman Tuhan. Dan saat ini kita akan memberikan Tuhan. Kita bersiap. Dan sebelumnya dengan kasih Kristus berupa ayuman di dalam hati. Segala pujian dan syukur kami kepada Bapa di surga. Tiba saatnya kami memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dengan setiap tangan yang memberi apapun yang dikerjakan berhasil. Kami mau percaya dan kami memberkati setiap pekerjaan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Diucapkan selamat ulang tahun kepada Mama Riu. Selamat ulang tahun Bu, Tuhan memberkati. Kemudian Bapak Simanjuntak, selamat ulang tahun. Kemudian anak Gabriel, Tuhan Yesus memberkati. Natal kita
kita akan adakan tanggal 25 Desember, itu hari Sabtu, dan nanti akan diumumkan di grup GPI-nya Permata. Jadi ada di antara Bapak Ibu yang mungkin nomornya mati, silakan nanti menghubungi Ibu Gembala dan dimasukkan kembali di dalam grup gitu, supaya ada informasi-informasi yang bisa diingat, diterima. Saya kira itu saja beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri di dalam doa. Tumpangkanlah tanganmu yang penuh berkat dan kuasa kepada seluruh jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, baik melalui ibadah di ruang gedung gereja maupun di rumah kami masing-masing. Tuhan terus melimpahi kami dengan segala berkat, baik dalam rumah tangga, keluarga, usaha, dan pekerjaan. Kami percaya Tuhan yang melimpahi kami semua dengan berkat yang berlimpah, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mengarahkan, Tuhan yang menolong kami. Segala pergumulan-pergumulan kami pun Tuhan yang mendengar dan menjawabnya. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kami berdoa bagi Ibu Samosir Opung Rafael, Tuhan. Engkau sembuhkan dia dalam nama Yesus. Bapak Louis, Saudara Bapak Daily, kami berdoa Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Pulihkan dengan sempurna. Bapak Andi Sanjaya, Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan dan kesehatan yang baru. Jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini, kami berdoa bagi Mama Riu, Bapak Simanjuntak, anak Gabriel. Tuhan berkati mereka dengan limpah. Biarlah kekuatan pertolongan dari Roh Kudus dinyatakan terus atas hidup mereka. Tuhan yang memberkati. Diberkati bangsa dan negara kami, pemimpin kami dari pusat sampai daerah, bahkan kami masyarakat umum, Tuhan yang memberkati. Sebentar ketika kami tinggalkan tempat ini, kiranya damai sejahtera dan berkat dari Allah terus limpah bagi kami, sehingga kami tetap ada di dalam perlindungan dan berkat dari Tuhan. Berkati seluruh persembahan-persembahan kami, baik persembahan persepuluhan milik Tuhan yang dikembalikan umat-umat-Mu. Ketika mereka mengembalikan dengan segala kejujuran mereka, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima